Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Sari, mahasiswa dari program studi D3 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Jadi ini merupakan ruangan lab anatomi. Sebelum memasuki ini, jadi kita harus melepas sepatu terlebih dahulu. Nah, di sini ditata rapi. Kemudian setelah itu, sebelum memasuki ruangan ini, kita terlebih dahulu mencuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, kemudian kita masuk ke lab anatomi. Sekarang kita udah ada di lab anatomi. Baik, yang pertama di sini terdapat poster yang di sini poster otot yang menjelaskan mengenai tampak depan dan tampak belakang. Kemudian ada rangka dari manusia. Di sini dijelaskan dari atas sampai bawah. Kemudian ada dari poster kulit manusia. Di sini nanti dijelaskan mengenai dari lapisan paling luar sampai lapisan terdalam. Ini merupakan statis bicycle. Gunanya yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot, kemudian untuk menurunkan resiko dari komplikasi mobilitas. Kemudian dilanjut ke ini namanya kruk, tongkat atau alat yang digunakan untuk berjalan, yang diciptakan itu untuk membantu kita berjalan dan menjaga keseimbangan. Biasanya digunakan secara berpasangan. Di sini ada trampolin, kemudian di sini ada meja. Biasanya ini digunakan untuk pembelajaran pada saat di lab. Kemudian ada alat barbel. Ini merupakan alat olahraga yang fleksibel dan mudah. Biasanya digunakan untuk meningkatkan kesehatan jantung, membangun otot, dan untuk membakar kalori. Kemudian di sini ada alat untuk melatih keseimbangan kita, yaitu kita berdiri menggunakan satu kaki, kemudian mata tertutup. Biasanya dengan waktu 1 menit. Kemudian di sini ada bal gym, gunanya untuk ibu hamil. Kemudian di sini ada kasur atau bed, ini untuk kita praktek pada saat di lab anatomi. Kemudian dilanjut ini ada dari skelet manusia, yaitu tulang belakang. Merupakan kerangka dari manusia yang terdiri dari tengkorak, kemudian badan, dilanjut lengan atas, lengan bawah, kemudian ada jari-jari. Kemudian dilanjut tulang panggul, kemudian tulang paha. Sini ada betis sama tulang kering, dan bawah jari-jari kaki. Kita lanjutkan mengenai dari organ dalam manusia. Yang pertama itu ada 2 paru-paru, yaitu kanan dan kiri. Ini. Jadi ini yang paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri. Kemudian sini ada jantung, bentuknya seperti ini. Lanjut ini ada lambung. Kemudian ada usus besar. Dilanjut ini ada usus halus. Kemudian ada sepasang ginjal. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kemudian dilanjut ada treadmill, yaitu fungsinya satu untuk meningkatkan otot jantung, kemudian mencegah osteoporosis dan menjaga berat badan. Kemudian dilanjut di sini ada poster, yaitu pada bagian panggul. Kemudian di sini ada dari patella. Dilanjut sini ada poster dari tulang belakang manusia yang dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian di sini ada poster dari tulang bahu, sendi bahu, dan dari siku.
Kemudian di sini dilanjut ada poster dari tangan, kemudian dan pergelangan tangan. Sekian dari saya mengenai penjelasan dari lab anatomi. Setelah ini kita akan lanjut lagi ke lab sebelah, yaitu sumber fisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armi Sylvia Kusuma dari Program Studi Fisioterapi D3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memperkenalkan lab sumber fisis. Yang pertama, jangan lupa gunakan hand sanitizer. Nah, ini lab sumber fisis. Di sini ada asisten laboratorium, yaitu Mas Ali. Selamat datang buat mahasiswa baru. Di sini adalah lab sumber fisis dan kita lagi proses pembelajaran ya, terutama praktek. Dan modalitas fisioterapi itu ada beberapa. Ada parafin, ada SWD atau software diatermi, kemudian ada inframerah, ada traksi, kemudian ada ultrasound. Oke, buat teman-teman, alat yang pertama itu ada software diatermi yang akan dijelaskan oleh mahasiswa. Software diatermi merupakan modalitas fisioterapi yang menggunakan energi elektromagnetik kemudian diubah menjadi energi panas dengan frekuensi elektromagnetik 27,12 MHz. Kemudian untuk efek fisiologis yang ditimbulkan oleh SWD ini yaitu melancarkan aliran darah, mengurangi nyeri, mengurangi kekakuan sendi. Bagian dari soft diatermi itu ada coil, ada pad elektrode, gelas elektrode, dan lampu detektor. Nah, coilnya ini cara memakainya dimasukin ke pad elektrodenya ini. Oke, itu adalah penjelasan tentang SWD, salah satu modalitas fisioterapi. Ya, yang selanjutnya itu ada inframerah. Apa sih itu inframerah? Kita tanyakan langsung sama Mbak Ulfa. Ini namanya infrared atau inframerah. Ini salah satu modalitas fisioterapi yang akan menghasilkan sinar inframerah dan akan memberikan efek terapi berupa rasa hangat dan rasa nyaman. Dan alat ini gunanya untuk mengurangi nyeri. Indikasi dari alat ini untuk mengurangi nyeri, mengurangi spasme, osteoartritis, dan low back pain. Nah, ini ada tipe dari inframerah. Yang satu adalah portable, yang satu adalah standing. Jadi kontraindikasi dari IR ini adanya luka terbuka, tanda inflamasi, dan gangguan sensibilitas. Nah, itu adalah penjelasan tentang inframerah. Selanjutnya itu ada parafin. Jadi ini namanya parafin, salah satu modalitas fisioterapi menggunakan lilin dengan cara mencelupkan area yang akan diterapi ke dalam sini atau bisa menggunakan kuas lalu dioleskan pada area yang akan diterapi. Kasus yang biasa terjadi yaitu trigger finger dan Dequercan syndrome. Nah, itu tentang parafin. Selanjutnya ada CCU, salah satu modalitas fisioterapi juga. Ini di sini ada alat control cord compression unit. Nah, alat ini salah satu modalitas fisioterapi yang dapat digunakan. Efeknya itu dingin dan dapat dilakukan pada fase cedera akut dan juga berfungsi untuk mengurangi inflamasi. Di sini juga ada bagian dari control cord compression unit, yaitu manset. Dan selain control cord compression unit, di sini juga ada hot pack dan cool pack. Oke, itu tentang CCU. Selanjutnya itu ada ultrasound. Apa sih itu ultrasound?
Ya, di sini ada ultrasound atau biasa kita sebut dengan US. Ultrasound merupakan suatu terapi menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Digunakan untuk terapi jaringan yang lebih dalam lagi, seperti otot ataupun ligamen. Nah, US ini digunakan untuk mengurangi ketegangan otot dan juga mengurangi nyeri dan dapat untuk menguraikan perlengketan jaringan. Oke, itu tadi tentang ultrasound. Yang terakhir kita memiliki traksi. Traksi, apa sih itu traksi? Traksi adalah salah satu modalitas fisioterapi yang digunakan untuk peregangan. Dan kebetulan di sini kita punya yang namanya traksi bed yang untuk dua bagian tubuh, yaitu untuk servikal dan untuk lumbal. Segala pengaturannya dan juga aksesorisnya itu bisa dilihat di sini. Sudah kebetulan di sini sudah ada digital traction system yang di sini ada pilihannya, kalau yang ini untuk servikal dan yang ini untuk lumbal. Ini dilakukan sesuai dengan berat badan yang diterapkan pada prosedur pelaksanaan traksi, dan ini ada programnya, ada servikal dan juga ada lumbal. Kemudian kita bisa mengatur timenya di sini dan bisa dimulai dengan start. Nah, setelah kita mengatur semuanya, kita juga harus tahu bagian-bagian dari traksi. Ini juga ada namanya pengait yang akan dipasangkan di sini untuk kemudian dikaitkan ke mindset untuk proses traksinya kepada pasien. Kalau yang ini adalah mindset, ini biasanya diberikan kepada bagian servikal dari bagian lumbar dari pasien, sehingga proses traksinya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tadi tentang penjelasan traksi. Nah, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih buat Mas Ali yang udah ngajak kita keliling-keliling laboratorium, dan buat teman-teman semua, terima kasih udah meluangin waktunya. Sampai jumpa.